Sesaat lagi Anda akan memasuki waktu peribadatan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, mohon silent atau menonaktifkan HP Anda selama ibadah berlangsung. Tuhan memberkati. Hidup ini kesempatan. Rasul Paulus dalam surat Efesus 5 ayat yang ke-15 dan 16 menuliskan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Hidup ini adalah kesempatan. Allah akan membawa segala yang kita perbuat ke hadapannya, entah itu baik atau jahat. Hidup ini kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk berbuat baik, untuk beribadah pada Tuhan, dan untuk melakukan tugas kita hingga selesai. Lakukan semua kesempatan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena Tuhan menyediakan upahmu di surga. Amin. Jesus, you brought heaven down. Constant Savior. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita kembali berjumpa melalui video. Hari ini firman Tuhan akan kita ambil dari catatan dalam sejarah Alkitab kita, di mana kita akan buka bersama di dalam Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Pergilah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saya maknai firman Tuhan siang hari ini, di mana saya berikan judul di balik pergumulan yang kita hadapi. Seperti kita ketahui bersama, masyarakat global di seluruh dunia, termasuk negeri kita Indonesia saat ini sedang menghadapi pergumulan bersama, di mana pandemi corona COVID-19 yang menjalar ke hampir seluruh dunia telah merusak berbagai tatanan kehidupan, berbagai sendi kehidupan, baik di negeri kita maupun di negeri luar. Namun demikian, biarlah hal itu tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau tetap jadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kita. Kita tetap jadikan Tuhan sebagai sang penguasa yang memiliki sumber otoritas atas hidup kita. Kembali di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, di mana seperti kita ketahui sejak kita sekolah minggu, kita sering mendengar cerita ini, seorang nabi yang diutus Tuhan bernama Yunus untuk pergi berangkat ke sebuah kota yang disebut dengan Niniwe. Namun kita mengerti dalam cerita itu, Yunus sempat mengelak, Yunus sempat berbantah dengan Tuhan untuk menjalankan perintah itu, hingga pada akhirnya ia menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya, termasuk ayat yang sangat terkenal, ia ditelan seekor ikan besar. Dan selama 3 hari di sana, hingga pada akhirnya ia mengaku kepada Tuhan, berserah, pasrah kepada Tuhan, dan akhirnya memenuhi utusan Tuhan untuk datang ke kota Niniwe. Firman Tuhan mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Niniwe, bangsa Niniwe, telah sampai kepada telinga Tuhan. Kita akan belajar siapa masyarakat Niniwe, kenapa dengan mereka. Perlu kita ketahui tentang latar belakang penindakan Tuhan terhadap masyarakat Niniwe yang diawali dengan perintah kepada Yunus bin Amittai. Agar Yunus datang ke kota itu dan memperingatkan mereka. Apa sih latar belakang Niniwe? Niniwe adalah bangsa Asyur. Yang kita ketahui bangsa Asyur adalah penjajah bagi Israel, bagi Yehuda. Kemudian apa yang terjadi di Niniwe, kota yang besar itu, kalau kita baca dari dalam tulisan itu,
disebutkan kota yang besar dengan penduduk saat itu kurang lebih 120.000 jiwa. Di sana telah terjadi kebobrokan moral, kebobrokan mental, bahkan moral agama mereka telah runtuh. Kemudian Niniwe juga dikenal sebagai bangsa yang kelewat jahat karena hobinya berperang. Bangsa ini suka berperang. Dari catatan-catatan itu bahwa Niniwe adalah bangsa Asyur yang menjajah umat Yehuda, umat Israel, umat milik kepunyaan Tuhan. Kejahatan-kejahatan itu telah sampai kepada telinga Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan mengutus Yunus untuk memperingatkan mereka. Kejahatan Niniwe secara lengkap juga bisa terekam di dalam tulisan Nabi Nahum yang tercatat di dalam Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 5. Siapakah Nahum? Nahum adalah nabi Tuhan yang hidup kurang lebih sama dengan zaman Nabi Yeremia. Nahum hidup pada 615 tahun sebelum Masehi, sebelum bangsa Israel dihukum Tuhan menjadi bangsa jarahan ketika mereka menjadi tawanan ke Babel. Itulah Nabi Nahum hidup, dan ia menceritakan tentang kejahatan-kejahatan Niniwe dalam Nahum pasal 3 ayat 1 sampai ke 5. Bagaimana bunyinya? Demikian, Nahum pasal 3 ayat 1, celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Itulah yang saya sebut bahwa bangsa Niniwe menjadi bangsa yang kelewat jahat. Terjadi kebobrokan moral, bahkan moral agama. Apa yang mereka lakukan? Di situ ditulis tentang kota penumpah darah. Yang kedua, seluruhnya dusta belaka. Artinya kejujuran sudah menjadi barang yang sangat langka di negeri itu. Penuh dengan perampasan. Mereka tidak mempedulikan hak dan kewajiban, sehingga penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya dengan penerkaman. Apa itu penerkaman? Ya, penerkaman artinya mengambil sesuatu yang bukan dia miliknya, diambil secara paksa atau secara sembunyi-sembunyi atau apapun itu yang disebut dengan penerkaman. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh bangsa Niniwe? Dengar, lecut cambuk dan derik-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Itulah kebiasaan bangsa Niniwe yang suka berperang. Ayat yang ketiga, pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang-orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Mayat-mayat berkelimpangan. Orang-orang terbunuh dengan sia-sia karena kebiasaan atau hobi bangsa Niniwe yang suka berperang. Yang keempat, saya lanjutkan kejahatan Niniwe. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Niniwe bukan hanya bangsa penjara. Niniwe bukan hanya bangsa penjajah. Niniwe bukan hanya suka berperang. Niniwe bukan hanya suka membunuh. Tetapi Niniwe adalah bangsa yang mengalami kebobrokan moral. Ditulis di dalam ayat 4, semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal. Cacat moral terjadi di mana-mana di Niniwe. Bukan hanya moral secara fisik antara manusia dengan manusia, tetapi juga cacat moral di masalah rohani,
Kehidupan agamawi mereka telah rusak begitu kejam. Saya membaca berbagai literatur di sana bagaimana mereka menyembah dewa-dewa atau Baal-Baal. Sebelum melakukan itu, mereka melakukan persundalan-persundalan dengan sembah. Itulah kejahatan yang luar biasa atas bangsa itu. Hingga pada akhirnya ayat 5 menuliskan, "Lihat, aku guru besar Tuhan akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan." Akhirnya Tuhan pun tidak mampu menahan diri untuk memberangus mereka, untuk memberantas mereka, sehingga melalui hambanya seorang nabi bernama Yunus, Tuhan Allah memerintahkan Yunus untuk datang ke Niniwe memperingatkan bangsa. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan, kembali kepada pokok bahasan kita siang hari ini. Sekali lagi, beruntunglah bangsa Niniwe. Seperti kita tahu di akhir cerita itu dituliskan bahwasanya Tuhan membuka hati, Tuhan membuka perkenanannya untuk mengizinkan bangsa Niniwe bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bangsa Niniwe pun akhirnya menuruti dengan perintah Tuhan. Setelah mendapat teguran melalui Nabi Yunus, tercatat di sana bahwa mereka melakukan pertobatan secara massal. Tandanya mereka mengenakan kain kabung sebagai bukti penyesalan atas hidup mereka, serta berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan mencari Tuhan melalui doa puasa yang mereka lakukan secara serentak di kota itu. Yunus pasal 3 ayat 5, firman Tuhan, "Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung." Itulah bukti pertobatan mereka kepada Tuhan. Mereka mengakui mereka menyesal atas perbuatan jahat yang mereka lakukan. Baik anak-anak maupun orang dewasa, semuanya mengenakan kain kabung. Lalu apa selanjutnya yang diperbuat oleh orang Niniwe? Dalam Yunus pasal 3 ayat 8, "Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya." Itulah seruan raja orang Niniwe pada saat itu, yang memerintahkan bukan hanya kepada manusia, tetapi termasuk kepada ternak harus berselubung kain kabung dan melakukan puasa serta berbalik dari tindakannya yang jahat. Itu yang dilakukan oleh orang Niniwe dalam rangka meresponi perintah Tuhan. Dan seperti kita ketahui, Alkitab mencatat bahwa Allah menyesal telah merancangkan malapetaka bagi kota Niniwe setelah mereka melakukan pertobatan massal, berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Seperti tertulis dalam Yunus 3 ayat 10, "Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya." Bangsa Niniwe yang sangar, yang kelewat jahat, bahkan yang melakukan persundalan jasmani dan rohani serta kekejian di mata Tuhan, ketika telah menerima teguran Tuhan dan dia berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, ia pun diselamatkan Tuhan. Dan Tuhan menyesal telah melakukan rancangan malapetaka bagi mereka. Itulah luar biasanya Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu saya mencatat ada beberapa hal di balik masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Yang pertama, bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa. Apa hubungannya dengan cerita ini? Kita ingat di dalam masa pelepasan bangsa Israel dari penjajahan Mesir, Allah menyatakan 15 kali, menuliskan "Akulah Tuhan" dalam kitab Keluaran itu.
Kita tahu cerita di dalam pelepasan bangsa Israel dari Mesir. Bagaimana Tuhan bekerja dari awal, dari peringatan yang begitu lembut sampai peringatan kasar, hingga pada akhirnya menurunkan tulah-tulah. Pada akhirnya Tuhan hanya ingin mengatakan, akulah Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan eksistensi sebagai penguasa tertinggi atas hidup kita, atas hidup manusia. Tuhan ingin kita mencari Dia dalam menghadapi berbagai masalah dan pergumulan. Kenapa? Karena Allah sang sumber otoritas itu. Niniwe ketika telah mencari Tuhan, mengakui Tuhan sebagai penguasa, mengakui Tuhan sebagai sumber otoritas, mereka berbalik dan bertobat dan berdoa serta berpuasa. Tuhan selamatkan. Tidak demikian dengan bangsa Mesir yang mengeraskan hati ketika Tuhan menyatakan, akulah Tuhan, Tuhan Allah Israel. Tetapi mereka tetap melawan hingga pada akhirnya binasa. Melalui pergumulan yang ada, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Tuhan Allah Maha Kuasa yang sanggup melakukan apapun bagi kita. Lalu selanjutnya, catatan kedua dari pergumulan ini yaitu bahwa manusia itu adalah lemah. Manusia itu adalah rapuh. Kita tahu karena merebaknya COVID-19 di seluruh penjuru dunia, hal-hal yang semula direncanakan, diperbuat oleh manusia, semuanya hancur. Corona yang merebak telah menghancurkan berbagai dimensi dalam hidup kita. Ekonomi, sosial, bahkan kegiatan keagamaan pun terganggu semuanya karena Corona. Itu bukti betapa lemahnya manusia. Demikian juga dengan kita yang telah menyusun berbagai hal untuk rencana-rencana ke depan. Semuanya gagal total karena Corona. Itu membuktikan bahwa manusia itu sangat lemah. Oleh sebab itu, kita diingatkan kembali, tidak boleh mengandalkan kekuatan kita dalam hidup ini. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan, tidak boleh mengandalkan kekuatan diri, apalagi kekuatan manusia, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa tadi. Dengan demikian, kita akan melihat selalu sisi baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dari catatan kami, sesuai dengan hal-hal yang terjadi pada saat ini, bahwa Tuhan itu adalah Sang Penyelamat. Makanya tadi depan dalam renungan ini saya buka dengan pujian yang berjudul Constant Savior. Allah itu penyelamat kita yang tetap. Allah itu penyelamat kita yang teguh. Tidak ada nama lain di dunia ini selain nama Yesus orang diselamatkan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan itu penyelamat kita, bukan yang lain. Bukan harta kita, bukan kedudukan kita, bukan jabatan kita, bukan status sosial, ekonomi, atau apapun itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan. Dan yang terakhir atau keempat dari catatan firman Tuhan hari ini, yaitu bahwa Allah itu adalah Maha Kasih. Orang yang bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Contoh orang-orang Niniwe tadi. Kurang apa orang Niniwe kelewatan di hadapan Tuhan? Bangsa yang jahat, suka berperang, terjadi persundalan jasmani dan rohani. Bangsa yang suka membunuh, bangsa yang suka merampas. Bahkan bangsa yang menjajah umat milik kepunyaan Tuhan. Dan seruan orang-orang Israel telah sampai kepada telinga Tuhan. Hingga pada akhirnya Tuhan menyuruh Yunus nabinya untuk
meringatkan bangsa ini. Namun demikian, Tuhan telah tetap membuka kasih-Nya. Ia adalah Allah yang Maha Kasih. Ketika melihat orang-orang ini bertobat secara massal, kembali dari tingkah lakunya yang jahat, Tuhan membuka hati dengan kasih-Nya dan menyelamatkan bangsa itu. Tuhan Maha Kasih. Seberapapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, ketika kita mengingat hal itu, mengakui di hadapan Tuhan, kita kembali dari tingkah langkah kita yang jahat, berseru kepada Tuhan, maka Ia membuka hati dengan kasih-Nya untuk mengampuni setiap kita. Jadi sekali lagi saya review buat Bapak Ibu Saudara renungan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Allah itu adalah Maha Kuasa. Yang kedua, manusia itu ternyata lemah dan rapuh di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan adalah tetap Sang Penyelamat. Dan yang keempat, Allah itu adalah Maha Kasih. Itulah berkat Tuhan yang kita raih hari ini melalui firman Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Seberapapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, mari berseru dan bertobat kepada Tuhan. Mencari Allah dengan berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Kita kembali dari tingkah langkah kita yang jahat, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang memberkati kami, Bapa yang melindungi dan menyertai kami, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan kembali betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi kami. Seberapapun besar kejahatan, dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan, ketika kami kembali kepada Tuhan seturut dengan firman, kami mengakui Tuhan sebagai penyelamat kami. Kami boleh kembali dari tingkah laku kami yang jahat dan kembali kepada firman Tuhan. Maka Engkau akan membuka pintu kasih-Mu bagi kami Tuhan, untuk kembali menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, melalui firman Tuhan ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, sanggup melakukan apapun di tengah kesulitan atau situasi yang kurang menguntungkan bagi kami. Yang kedua Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kami, karena kami adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh di hadapan Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Yang ketiga Tuhan, biar kami boleh belajar juga bahwa Allah itu adalah Sang Juru Selamat kami, konsen savior bagi kami, satu-satunya penyelamat kami dalam hidup kami. Tiada nama lain yang kami muliakan, yang kami agungkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami selain itu Yesus Tuhan. Dan melalui kasih-Mu Tuhan, Engkau menyatakan bagi kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Seberapa besar kesalahan kami yang lakukan, Engkau tetap merencanakan sesuatu yang baik bagi kami ketika kami kembali jalan firman. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati firman-Mu. Telah mendengarkan firman, biarlah hal ini menjadi kekuatan dan keteguhan hidup rohani mereka, dan mereka senantiasa mengenalkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat kami percaya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, kita sudah menikmati berkat firman Tuhan hari ini yang saya yakin menjadi berkat bagi kita semua, dan kita bisa menikmati tetap beribadah secara streaming atau rekaman ini, dan jemaat Tuhan seluruh keluarga besar Imakude diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Ada beberapa hal sebelum kita akan tutup dalam doa, bahwa minggu depan atau lebih tepatnya Jumat Agung, kita masih akan tetap beribadah dengan cara seperti ini, rekaman dan streaming. Kiranya dapat menjadi berkat tetap, dan kita terus berpuasa dan berdoa, kita terus bergumul supaya Tuhan juga berikan hikmat pada kita, pada bangsa ini, pada umat Tuhan, untuk kita bisa tetap menaikkan doa dan syukur bahkan untuk ibadah menjelang Jumat Agung dan Paskah, yang mana minggu depan tetap kita lakukan seperti ini. Dan nanti kami, saya Gembala beserta Ibu Gembala, akan berkeliling di hari Kamis sore
untuk membagikan roti dan anggur, sehingga Jumat kita bisa pakai kembali bersama-sama setengah 10 pagi. Kita akan beribadah dengan ada perjamuan kudus di sana. Kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau melalui berkat firman-Mu hari ini yang sudah melengkapi kami, memberkati kami, memberi hikmat kepada kami, bahkan dari keluarga demi keluarga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi berbagai pergumulan minggu-minggu ini. Bukan hanya bagi kami, tapi bagi bangsa kami, bagi umat-Mu. Tuhan juga merasakan dan mengalami pergumulan ini. Seluruh dunia juga mengalami. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan biarlah kiranya kuasa-Mu bekerja bagi bangsa kami, bagi kami semua umat-Mu Tuhan, sehingga wabah ini boleh secepatnya berlalu dan di dalamnya kuasa Tuhan dinyatakan. Kami bersyukur kekuatan dan kuasa Tuhan sampai hari ini dapat kami nikmati. Perlindungan Tuhan tetap ada pada kami. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lindungi jagai setiap jemaat, keluarga demi keluarga, pekerjaan mereka, usaha mereka, kehidupan keluarga, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Tuhan jamin, Tuhan jagai. Dan kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat yang luar biasa. Di tengah-tengah segala pergumulan ini selalu ada berkat Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan Tuhan berkati. Hati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Dr. Sugeng Eko, biar Tuhan limpahkan kasih dan kemurahan kepada hamba-Mu dalam segala tugas pekerjaannya, keluarga, juga pelayanannya sebagai hamba-Mu. Kiranya terus dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu melalui firman-Mu, melalui pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan, umat-Mu akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Kiranya Tuhan limpahkan kasih kemurahan-Mu melalui kasih karunia anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dalam Kristus Yesus, bahkan kekuatan dan persekutuan Roh Kudus-Mu menyertai umat-Mu mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu limpahkan segala berkat. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.